Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Roberto Firmino, Sergio Aguero, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Marcus Rashford. Mereka adalah striker-striker yang mematikan. Dan kali ini kita akan belajar dari mereka gimana sih hal-hal apa yang harus kita kuasai agar bisa menjadi striker mematikan seperti mereka. Let's go. Halo footballers, kembali bareng gue Zik dari Televudi, dan kali ini gue bakal bagiin tips ke kalian beberapa hal yang harus kalian kuasai agar bisa menjadi striker mematikan. Sebagai seorang striker, tugas kamu adalah mencetak gol, dan tentu posisi striker adalah posisi yang krusial karena di dalam permainan sepak bola, tim yang menang adalah tim yang mencetak gol paling banyak. Di sini kamu akan belajar gimana cara mengontrol tekanan dan juga gimana cara teknik-teknik yang harus kalian kuasai agar bisa mencetak gol seperti striker-striker kelas dunia. Sebagai seorang striker, kalian harus bisa menguasai 3 teknik yang akan gue bagikan di konten kali ini. Dan pastiin kalian tonton sampai habis, dan kita mulai dari tips yang pertama. Yang pertama adalah touch. Sebagai seorang striker, kalian harus bisa mengontrol bola dengan baik dan membuat keputusan dengan cepat tentunya. Untuk meningkatkan sense of touch kita, kalian bisa menggunakan latihan-latihan yang simple dan kalian bisa lakukan di mana saja tentunya. Kalian bisa lakukan dengan passing bola ke tembok, lalu mengontrol dengan baik, mengontrol dengan kaki luar, kaki dalam, dan kaki bagian depan. Kalian bisa kontrol dengan latihan kontrol bola atas, dan juga kalian bisa menggunakan teknik kombinasi untuk bisa meningkatkan level touch kalian. Lakukan kalau bisa di saat waktu kalian senggang, kalian bisa nambah-nambah ekstra latihan dengan menggunakan latihan seperti itu, dengan menggunakan passing pantul ke tembok, karena menurut gua sense of touch itu sangat-sangat penting. Karena jika kalian sense of touch-nya kurang, sebagai seorang striker itu sangat-sangat krusial touch kita, karena kalau kalian mengambil keputusan lambat, kalian akan cepat di intercept atau di tackle oleh lawan. Jadi pastiin kalian membuat keputusan yang cepat dengan banyak-banyak latihan touch dan kontrol yang baik. Itu dia tips yang pertama. Dan jangan lupa lakukan tips yang gue bagikan ini menggunakan kedua kaki kalian, kaki kanan dan kaki kiri. Karena walaupun kaki kiri kalian misalnya lemah, kalian bisa melatih itu agar nggak lemah-lemah banget lah. Setidaknya itu bisa menjadi penunjang kalian di dalam situasi kepepet. Misalnya kalian harus terpaksa menggunakan kaki kiri untuk shooting, padahal itu bukan weak foot, bukan kaki terkuat kalian, itu weak foot kalian. Kalian bisa memaksa untuk mencoba melakukan itu dengan cara berlatih tentunya. Jika kalian tidak melatih kaki kiri kalian, itu akan menjadi sebuah bencana mungkin, karena sebagai seorang striker kita harus bisa mencetak gol di dalam posisi apapun. Jadi kalau bisa latihan touch ini dilakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri kalian juga. Setelah itu adalah movement. Movement ini emang terdengar sepele, tapi menurut gue ini yang paling krusial di 3 tips yang akan gue berikan kali ini. Karena movement yang baik bisa mengeksploitasi jantung pertahanan lawan. Kita harus bisa cerdas untuk melihat situasi dan melihat ruang kosong di pertahanan lawan. Kita bisa ambil contoh dari Sterling, Aguero, Mohamed Salah, Leo Messi, dan lain sebagainya. Mereka adalah pemain kecil tapi pintar melihat space dan movement mereka bagus. Tentunya movement yang baik ini harus ditopang dengan gelandang juga yang bagus, sehingga dia bisa melihat peluang untuk passing ke posisi kalian. Jangan hanya fokus ke movement on the ball, tapi fokus juga ke gerakan off the ball. Jika kita nggak dapat bola, kita harus bisa bergerak mencari ruang walaupun kita nggak dapat bola, karena itu adalah yang paling penting. Kita bisa lihat di tim-tim yang menggunakan possession football seperti Barcelona, Manchester City, dan sekarang kita bisa lihat Liverpool. Mereka adalah tim-tim yang pintar mencari celah di jantung pertahanan lawan. Jadi kalau bisa jangan hanya on the ball kita kuasai movementnya, tapi off the ball juga. Tentunya latihan ini harus kita lakukan sering-sering. Kita nggak boleh malas menggunakan latihan ini, movement ini, karena menurut gua dalam sepak bola ini kita bermain mengambil keputusan sepersekian detik, kita nggak bisa mikir lama-lama. Jadi usahain latihan bareng playmaker kalian, gelandang kalian, untuk bisa beradaptasi dan kita bisa mendapatkan suatu chemistry yang baik agar bisa kita menggunakan movement yang bagus, dan juga gelandang bisa melihat movement kita dan melakukan passing. Karena movement ini yang paling penting menurut gue. Di sepak bola modern ini kita itu harus jadi pemain cerdas menurut gue, nggak cuma pemain yang punya shooting bagus, tapi kita harus juga menjadi pemain cerdas, dan menurut gue movement adalah yang terpenting di posisi striker ini. Dan tips yang terakhir, tentunya kalian tahu tipsnya apa, yaitu shooting. Karena ya tugas striker adalah mencetak gol, dan jika kita tidak melakukan shooting tentunya tidak terjadi gol kan. Pastikan gerakan badan kalian
baik dan benar di saat melakukan shooting agar menjadi shoot yang punya power dan juga akurasi yang baik juga. Jika taktikmu salah sedikit, mungkin bolanya akan kemana-mana dan gak akan menjadi gol kan. Dan tentunya itu akan merugikan tim kamu. Dan tentunya teknik ini harus dilatih mayoritas di menu latihan kalian. Banyak-banyak latihan shooting dan movement menurut gue. Dan latihan shooting ini bisa kalian gunakan dengan teknik-teknik kombinasi seperti yang ada di video seperti ini. Itu bisa mengatur chemistry kalian dengan partner kalian dan juga bisa melatih skill shooting kalian. Tentunya latihan shooting ini sangat-sangat penting, dan cara latihannya bisa kalian dengan shooting dengan jarak dekat dulu. Jarak dekat lalu lama-kelamaan semakin menjauh. Karena sebagai seorang striker kita harus bisa mencetak gol di dalam kondisi apapun, jarak apapun kita harus bisa. Jadi kalau bisa jangan cuma latihan shoot jarak pendek, kalau bisa juga latihan long shoot. Ngomongin soal power, emang gua akuin shooting dengan power keras itu emang kelihatannya keren kalau di TV-TV kan. Tapi kalau bisa kita juga jangan cuma bisa shooting dengan keras, tapi juga kita harus bisa cerdas. Kita bisa lihat posisi kiper, posisi pemain bertahan kayak gimana, dan kita bisa melakukan shooting dengan tidak menggunakan power yang keras dan tendangannya seperti cannonball Cristiano Ronaldo. Kita juga hanya bisa menggunakan teknik-teknik placing glacier gitu, kita juga bisa menggunakan asal itu masuk ke gawang kan. Jadi kalau bisa latihan shooting dengan teknik yang berbeda-beda seperti contoh Trivela, Rabona, Knuckle, Curve. Lakukan teknik-teknik yang berbeda agar bisa kalian gunakan di pertandingan dalam kondisi apapun. Jangan lupa seperti tips yang pertama, lakukan shooting ini dengan kaki kanan dan kaki kiri kalian. Jangan cuma latihan dengan kaki terkuat kalian, tapi juga kalian harus bisa melatih kaki terlemah kalian. Agar apa? Karena seorang striker harus bisa menyesuaikan dan harus bisa mencetak gol dalam kondisi apapun. Kita lihat contohnya Cristiano Ronaldo. Apakah kaki Cristiano Ronaldo ada yang lemah gitu? Kaki kirinya lemah? Enggak. Kaki kanannya apalagi semakin kuat kan. Jadi kita kalau bisa melatih kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Kalau misalnya kita hanya latihan kaki terkuat kita, maka ya nggak maju-maju ntar. Kalau bisa latihan dengan dua kaki kalian. Dan tips tambahan, sebagai seorang striker kita jangan lupa untuk latihan passing, karena sekarang banyak banget striker yang bisa turun ke posisi gelandang serang atau bisa ke gelandang tengah. Kita bisa menjemput bola ke gelandang, bukan cuma nunggu di tengah doang. Kita bisa lihat contohnya Wayne Rooney, Leo Messi, Sergio Aguero. Mereka adalah striker yang menjemput bola ke tengah lapangan. Jadi kalau bisa kita juga harus bisa latihan passing agar bisa memberikan through ball ke winger atau wingback kalian. Jadi kalau bisa passing itu juga penting. Terima kasih sudah menonton video gue bikin kali ini, semoga berguna buat kalian. Dan jangan lupa untuk like jika menurut kalian tips yang gue bikin berguna. Dan jangan lupa untuk komen dan juga subscribe untuk terus berlangganan konten-konten terbaru dari Tele Putih. Gue Zikri, peace love and